Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi utawi iki nerangaken mongso dibinaune Imam Asyuti lil ilmi maring ilmu warihlatuhu lan perjalanan akademis mungkin ya. Perjalanan akademis mungkin gitu. Itu rihlahnya Asyuti. Tapi ya traveling traveling sing tok. Yes, pokoknya lah. Hafidho sampun hafal al-Imam Asyuti sapa Imam Asyuti Al-Qur'an dan Al-Qur'an fi sinin mubakkiratin ing dalam usia mubakkiratin kang nemen cilike sangat dini di usia dini. Fa'atamma moko sampun nyampurnaaken sapa Imam Asyuti hifdzahu dan apalaken Al-Qur'an qabla ayabluwa sadurunge yen tekan Sapa Asyuti stamana sanawatin ing 8 pira-pira tahun sebelum usia 8 tahun. Insyaallah mboten wonten alim niku. Ndak ada alimnya itu. Jadi ayat belum sapa Asyuti as-samana sanawatin ing 8 pira-pira tahun. Jadi ndak usah ada alimnya. Semua mengkonuli hafizah hafal sapa Asyuti ma'ing barang tayasaro kang titik atau mudah apa mah lahu kadri Asyuti. Selain hafal Al-Quran, Asyuti juga menghafalkan beberapa hal. Halnya itu minal kutubi saking pira-pira kitab. Fahafidho moko menghafalkan sampun hafal sapa Asyuti al-Umdah tentang kitab Umdah. Iki enten keterangan yang kula mboten mriki bahas napa mboten kulintu hadis niki. Wa min hadzal fiqh lan kitab min hadzal fiqh wal usul lan kitab wal usul lan kitab al usul wa alfiyat bin Malik lan alfiyah ibn Malik. Jadi sudah kitab al-Umdah. Ini mboten kitab tipis ini kitab kandel. Paling sing namung sing dipun kenal namung alfiyah ibn Malik bisa ubah. Tapi ini tutup Qur'an ini ya sak muratib barang semua mengkonuli syara'a melebet sebuah Imam Asyuti fil istiwali ing dalam menyibukkan diri bil ilmi kelawan ilmu walahu lan hale iku kata Imam Asyuti minal umri saking umur 16 utawi 16 apane aman tahun. Jadi Imam Asyuti masuk menekuni ilmu ketika beliau usia 16 tahun. Tepatnya mustahalla sanati samani'atin wa arba'in wa sittin. Jadi tahun 864. Awal tahun 864 Hijriah. Fa'akhadha maqamandat Imam Asyuti al-fiqh dan ilmu fikih wal nahwa lan ilmu nahwu an jama'atin saking sekumpulan minasyufi saking pira-pira guru syekh wal faraid lan khususnya ilmu faraid anil allamati saking wong kang sangat alim dipun paringi gelar fardhi zamanihi ahli faraid di zaman itu asy-syaikh ingkang dipun gelari Asy'ah gelari Syihabuddin Asy-Sya'rum Sahih
Jadi Syahabuddin Asy-Syarram sahih. Wala zamanan mulazamah tegese netepi kumpul kalih guru. Niku namanya mulazamah. Sapa Asyuti Syekhul Islam Syekh ingkang dipun gelari Syekhul Islam ingkang ngadai sifat al-Bulkini bangsa Bulkini fil fikhi ing dalam bidang fikih ila an mata sampai yang tersedo sapa Imam al-Bulkini. Niki mungkin konsep pendidikan yang agaknya sudah tidak ada ya. Kalau di taklim guru nyari betul-betul murid sudah sering disampaikan di sana itu. Murid memang orang yang menghendaki. Jadi satu, tidak banyak-banyak. Jadi ngaji ya di satu dulu sampai habis baru pindah. Jadi kayaknya sudah kita hidup di zaman yang begitu berbeda. Kalau dulu itu mulazamah kayak seperti Gus Fahad kan mulazamah ke Mbah Maimun, mau dititipkan oleh ayahnya Mbah Nur Salim, dititipkan sama Mbah Maimun, sudah di Mbah Maimun sampai habis. Jadi mulazamah ini yang enggak ada pengabdian, jadi belajar pengabdian, khidmah jadi satu. Konsepnya ada berbeda sekali dengan pendidikan saat ini, jauh wis karo itu. Jadi summa mengkonuli lazimah di kamus lazimah. Summa lazimah mengkonuli mulazamah sapa Imam Asyuti waladahu tenyukanipun Syekh Al-Bulkini ingkang asma Alamuddin Al-Bulkini. Jadi setelah ke ayahnya mengabdi, beliau meneruskan pengabdian itu kepada anaknya, Gusnya. Walazima lan uga mulazamah sapa Imam Asyuti al-alama datang sehingga sangat alim, Ustadzal Wujudi, profesor ingkang asma Al-Muhyiddin Al-Kafiyaji. Jadi Muhyiddin Al-Kafiyaji selama 14 sanatan 14 tahun. Wes iki Soro SPU 14 tahun Al-Kafiyaji. Fa'akhadha mengkonduli mendet sapa Imam Asyuti anhu saking Al-Kafiyaji al-fununa ing pira-pira bidang minat tafsir saking ilmu tafsir. Bukan ilmu tafsir maksud saya, saking tafsir Al-Quran, bidang tafsir wal usul dan bidang usul wal arabiyati dan bidang ilmu ke bahasa Araban, gramatikanya wal makna dan soal makna atau ilmu leksikal kamus. Wa katabalan nulis sapa Imam Asyuti lahu kadue Syekhnya Al-Kafiyaji itu ijazatan yang satu ijazah di sebentuk syahadah itu di SK boleh mengajar bidalika kelawan mengkono ilmu bidang-bidang yang sudah disebutkan. Imam Asyuti mengijazahkan secara umum ilmu yang dia dapatkan dari Imam Al-Kafiyaji itu tadi Muhyiddin itu. Jadi memang ditulis sama beliau di sanadnya ditulis. Wakat surat lan kathah rihlatuhu napa perjalanan intelektualipun Asyuti li talabil ilmi kangge pados ilmu. Fasafara moko melakukan perjalanan sapa Asyuti ilal Fayum teng kota Fayum kula mboten atos wal mahallati lan kota Mahallah wa Dimyat dan kota Dimyat wa rahalalan mugi melakukan perjalanan sapa Imam Asyuti ila biladi Syam dan negeri Syam wal Hijaz lan Hijaz wal Yaman lan Yaman wal Hindi lan India wal Maghrib lan Maroko. Ana sing sanjang niki sanes Asyuti ini mboten ada medal di Mesir terus. Jadi di kitab biografi yang lain disebutkan yang berjalan bukan Asyutinya tapi kitabnya sudah sampai di kota-kota ini. Gitu katanya. Tapi yang tidak tahu sama katanya. Tapi ilmu jaring begitu dihargai di wilayah riwayat meskipun terkadang di keseharian. Jari sopo kan? Jari
Jari kayak Allah sih jari, padahal ilmu jari itu, ilmu riwayat itu berharga sekali. Kalau tidak ada jarinya ini, Dewi kalau ibu saja kita masih jari. Ya. Jari siapa kok ibu ini jari baik, jari baik dewi, ya jari. Tapi tidak seremeh itu. Jari itu sangat berharga di keilmuan Islam. Jadi besar perannya. Nubuhu keunggulan Asyuti wa tabahuruhu lan nubuh niku intelektual yang menembus. Jadi pengetahuannya yang begitu menembus sangat dalam. Wa tabahuruhu luasnya bagai lautan. Jadi nyegorone ilmune Asyuti. Roziko dipun paringi rezeki Asyuti sapa Imam Asyuti at-tabahura ing nyegoro fi sab'ati ulumin ing dalem pitu pira-pira ilmu. Memiliki bahasane roziko kanten boten saged. Asyuti dhewe kok iso ditakoni ora kuwi rezeki mesti gitu ya. Saya kira memang begitu ya. Akhlaknya orang-orang alim. Ini diberi rezeki. Kalau kita belajar ya memang diberi rezeki. Wis saja bilang begitu. Diberi rezeki luas dan dalam ilmunya dalam 7 bidang. At-tafsir setunggal bidang tafsir wal hadis dalam bidang hadis wal fiqh dalam bidang fikih wal nahwi dalam bidang nahwu wal makna. Ini kalau aku makna nih soal mungkin masalah perkamusan itu. Wal bayani lan ilmu bayan wal badi lan ilmu badi. Oh ilmu ma'ani. Jadi wal makna ini ilmu ma'ani wal bayani lan ilmu bayan wal badi lan ilmu badi. Jadi tiga cabang ilmu balaghah dia kuasai. Ala tariqatil arabi al-bulaghai berdasarkan metodologi orang Arab al-bulaghai yang ahli balaghah. Waqat wasiqa bi nafsihi lan teman-teman PD. Nah, sapa Imam Asyuti maksudnya percaya diri Imam Asyuti. Memang begitu seharusnya orang itu. Waqat watikolan teman-teman percaya sapa Imam Asyuti binafsi kelawan dheweke fiha ing dalem persoalan keilmuan ulum ila haddit tahaddi sampai batas nantang lisyuyuhi maring guru-gurunipun haitsu sekirane jelas ini punya haitsu sekirane kala ngucap sapa atau ngendika sapa Imam Asyuti. Jadi saking percaya dirinya dia sampai ngomong yang seolah-olah nantang gurunya. Padahal innalladzi tetasi Asyuti innalladzi sak temene barang tegese ilmu wasol tukang tekan sapa ingsun ilahi maring alladzi min hadhil ulumi saking ilmu menika asabati kang pitu siwal fikih saliyane fikih wan nukuli lan saliyane ilmu-ilmu yang bersifat nakal. Artinya harus ada riwayat. Saliyane dua itu lam yasil iku ora tekan ilahi maring alladzi wala waqafalan ora mandek tegese ora weruh alaihi ngatasi alladzi ahadun sapa siji wong min asyakhi saking guru-guru ingsun. Capaian ilmuku yang 7 ini kecuali ilmu fikih sama ilmu yang bersifat nakliyah periwayatan itu tidak satu pun dari guruku itu sampai di posisi itu. Wah, ini mereka wong betul guys. Terus masmu'atu ilmu yang didengar oleh Asyuti masmu'atu. Jadi kalau tradisinya di Mesir mungkin sekarang itu kalau memberikan pengajaran itu memang dibacakan kita kayak orang Indonesia itu. Jadi bacakan kayak gini, jadi ditalkinkan. Maka bahasanya masmu'atu. Makin banyak kitab yang didengar dari gurunya, dari pengarangnya langsung. Dan bukan hanya dengar, kalau Asyuti hafal. Jadi Asyuti itu, ini aspek itu yang ingin disampaikan di sini. Hadir sapa Imam Asyuti inda syaikhi ing dalem ngersane Syekh guru ingkang nami Saifuddin Al-Hanafi
menghadiri ini kudurusan ing pira-pira pelajaran adidatan kang kathah fil kasyafi ing dalam kitab al-kasyaf wa tawdih lan ing dalam kitab at-tawdih, maksudnya pengajian yang pernah dia ikuti. Wa ahdara lan uga menghadirkan huteng niku Imam Asyuti walidu sapa apa kandungipun Imam Asyuti majelis al-hafidh teng majelis ilmunipun Imam al-Hafidh Ibnu Hajar. Asyuti dingajikan di Imam Ibnu Hajar masih muridnya. Wa qara'alan ugi maos sapa Imam Asyuti ala syekhi ngatasi Syekh As-Sayrafi ingkang bangsa Sayrafi maos as-sahih muslimin ing kitab sahih pun Imam Muslim illa qalilan kejaba sedidik minhu saking sahih Muslim. Maksudnya Imam Asyuti ngaji sahih Muslim ke Imam Syekh As-Sayrafi. Wa syifa alam uga maca kitab asy-syifa wa alfiyat bin Malik lan alfiyat bin Malik wa syarh syuduri lan syarh syudur tahab wal mughni lan kitab al-mughni fi wal mughni lan kitab al-mughni fi usuli fiqh al-Hanafiyah di dalam kitab usul fikihnya atau filsafat hukumnya Imam atau madhab Hanafiyah itu dibaca. Wa syarh al-aqaidi lan syarh al-aqaid Taftazani keanggitanipun atau karyanya Imam At-Taftazani. Jadi ke guru Syekh As-Sayrafi itu maksud dibaca kitab-kitab yang sudah disebutkan itu. Wa qara'alan uga maos sapa Imam Asyuti al-Syamsi ing atase Syekh As-Syamsi al-Marzabani al-Hanafi kan madhab Hanafi al-Kafiyah wa syarhan teng kitab al-Kafiyah lan syarahipun. Jadi diperdengarkan kepada gurunya. Wa sami'alan ugi mireng sapa Imam Asyuti alaihi ngatasi Syekh Asyams al-Marzabani, maksudnya Imam Asyuti mendengar pengajiannya Imam Asyams al-Marzabani ini minal mutawassiti saking kitab al-mutawassit atau yang bersifat menengah. Bisa juga karena tidak dikurung ini saya tidak tahu ini nama kitab atau sebutan bidang ilmu. Wasyafiyatilan kitab Asyafiyah wasyar hahalan syarahipun kitab Asyafiyah. Jadi Imam Asyuti mendengarkan pembacaan kitab ini ke Syekh Asyamsuddin al-Marzabani itu Lil Jarudi karyanya Imam al-Jarudi wa min alfiyatil Iraqi dan dari kitab alfiyahnya Imam al-Iraqi. Wa hadara lan ugi menghadiri sapa Imam Asyuti durusan ilmi teng kajian-kajian ilmu inggal Bulkini ing dalam ngersane Imam Al-Bulkini juga hadir di pengajiannya Imam Al-Bulkini. Faqara amaka membaca sapa Imam Asyuti alaihi ngatasi Imam Al-Bulkini, maksudnya setoran sorogan ngoten ma ing barang tegese kitab layuh so ingkang boten den hitung apa manapane kasrotan kathah. Tidak terhitung banyaknya itu sorogan kitab teng Imam Al-Bulkini. Walaziman walazimalan bermulazamah sapa Imam Asyuti Asy-Syaraf al-Manawi dan Imam Asy-Syaraf al-Manawi ila an mata sampai ento sedo sapa Imam Syaraf an-Nawawi. Wa qara'alan ugi maos sapa Imam Asyuti alaihi ngatasi Imam Syaraf al-Manawi ma'ing barang layuso kang ora den hitung apa mau sangat banyak juga yang sudah disorogankan ke Imam Asy-Syaraf al-Manawi maksud. Walazimanan uga bermulan zamah sapa Imam Asyuti turusa Saifuddin teng kajian-kajianipun Syekh Saifuddin Muhammad bin Muhammad al-Hanafi wa durusal Allamah Asy-Syamani dan ugi kajian-kajianipun al-Allamah di orang yang sangat alim ingkang Asy-Syamani bangsa Asy-Syaman wa durusal Kafiyaji dan ugi teng kajianipun Imam Muhyiddin al-Kafiyaji. Wa ma'adzali kalan di samping itu fa innahu mongko sak temene Suyuti kala niku ngendika sapa Imam Asyuti an-nafsi tentang awake dhewe ne Asyuti innahu sak temene Asyuti iku lam yuksir boten ngatah-ngatahaken sapa Imam Asyuti min sima'ir riwayati saking mirengaken riwayat. Artinya Imam Asyuti itu lebih banyak
Kenapa kok tidak mendengarkan riwayat? Alasannya ilmu-ilmu yang bersifat riwayat hadis atau apa, sedikit sekali Imam Asy'uti mendengarkan itu, maksudnya ngaji itu. Istighfari karena sibuknya Imam Asy'uti bima kelawan barang huwa kang utawi ma'aham iku luwih penting. Jadi Imam Asy'uti sibuk dengan yang lebih penting daripada sekedar riwayat. Memang ada beberapa pendapat, mungkin ya pendapat di Wasiatul Mustafa itu dijelaskan, mungkin dikutip dari siapa namanya, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa termasuk ketertipuan itu adalah di zaman ini adalah memperdalam soal hadis. Jadi menghafalkan riwayat-riwayat hadis, tahu kepribadian masing-masing perawi, itu dihafalkan betul. Itu termasuk dari hal yang ketertipuan. Jadi atau lagi misalkan belajar sabah, nanti digunggung-gunggung geduk kuwitok sampai meninggalkan yang lebih penting, itu juga nggak baik juga. Karena sekarang sudah gampang cek-cekannya itu, hadis itu sudah gampang cek-cekannya. Jadi era komputerisasi saya kira membantu di bidang itu. Jadi cek-cekannya gampang. Artinya harus ada misalnya kewajib kayak gini mas, dokter perempuan muslim paham agama, itu kan minim jumlahnya. Jadi harus ada itu hukumnya fardhu kifayah, itu harus sampai tidak ada berdosa umat Islam. Jadi ada hal yang lebih penting. Jadi mungkin seperti itu yang di pondokmu itu. Jadi asal anak-anak dalam persoalan usuluddin, dasar-dasar agama itu mantap, sudah diajari kemandirian, itu saya kira lebih penting itu gitu. Jadi soal al-furud al-ainiyah, fatwa an-ain itu diperkenalkan semua. Setelah itu lepas dan mempelajari hal-hal keilmuan yang seperti asli ini. Masa zaman ini saya kuliah hadis, memburu hadis yang sahih, kuliah sanad, kuliah ya penting di satu sisi, tapi kalau sampai meninggalkan yang lebih penting ini saya kira berbahaya juga. Jadi alasannya Asy'uti kenapa kok tidak begitu banyak mendengarkan ilmu yang bersifat riwayat itu, karena beliau lebih sibuk dengan hal yang lebih penting. Apa itu? Wahwa qira'atud dirayah. Jadi mempelajari, menganalisa, mendokumentasikan ilmu yang bersifat dirayah. Karena ya itu tadi, kalau yang riwayat bisa dibukukan, tapi kalau yang dirayah ini memang idenya Asy'uti yang tidak ada duanya itu. Jadi dia harus menulis itu. Banyak kitab di mana Asy'uti sendirian di kitab itu, dan hanya dia yang punya, yang lainnya belum masih. Atau kadang yang lainnya masih tercerai-berai, belum dikumpulkan jadi satu. Asy'uti sudah punya satu kumpulan karya yang menyangkut hal itu, soal malaikat, soal jin saja, soal malaikat saja, soal manusia. Itu ada karyanya Asy'uti. Gitu, kira banyaklah itu tadi. Terus ini sikap yang bagus ya. Mungkin itu ya, skala prioritas itu yang perlu banyak diketahui, sehingga orang tidak salah mana yang harus didahulukan. Kayak gini nih, misalnya orang lebih suka sholat sunnah daripada yang wajibnya gitu kan, enak. Itu puasa Senin Kamis sempurna ngerakabah, atau puasa yang lain sempurna tapi Ramadan enggak gitu. Nanti sholat hari raya sebenarnya tapi 5 waktu tidak pernah gitu. Jadi saya kira wawasan tentang prioritas itu penting. Ini kan paham betul, terlihat sudah.
suyukhuhu syekh-syekhnya Asyuyuti wa talamiduhu dan murid-muridnya Asyuyuti wa akronu dan teman sejawatnya Asyuyuti. Ada ngitung sapa Imam Asyuyuti rahimahullah min masyayikhihi saking guru-gurunipun nahwan ing kira-kira min mi'atin wa khamsina syaikhan saking 150 guru. Jadi berdasarkan hitungannya Asyuyuti min asyhurihim iku setengah saking paling masyhur gurune Asyuyuti inggih menika Ahmadu Asy-Syaram Sahi utawi Imam Ahmad Asy-Syaram Sahi yang paling terkenal menurut pengakuan beliau. Engkang nomor kali kok nomor kali terusan ini Asy-Syaram Sahi nomor kali nggih Umar Al-Bulkini nomor 3 Salihun Ibnu Umar Ibni Ruslana Al-Bulkini Muhyiddin Al-Kafiji, terus kemudian Al-Qadhi Syarafuddin Al-Manawi. Ini disebutkan beberapa saja. Waqat tatal madalan teman-teman dados murid ala yadai ngatasi asto kali Ibnu Asyuyuti, maksudnya di hadapan Asyuyuti sapa adatun kabirun wilangan kabirun kang kathah ageng maksudnya kathah. Jadi yang menjadi muridnya Asyuyuti banyak sekali. Min ambahihim ini apa ambahihim? Nah, masyhur nih. Min ambahim ay min asyhurihim. Min ambahim iku setengah saking paling masyhur murid Asyuyuti al-allamatu utawi wong kang sangat alim al-muhaddits kang ahli hadis al-hafidz kang hafal ewonan hadis ingkang dipun paringi gelar Syamsuddin Muhammad bin Ali ibni Ahmad Ad-Dawudi al-Misri Asy-Syafi'i. Yang paling terkenal muridnya Asyuyuti. Wa tarafaqa lan dados kanca sapa Ahmad Ad-Dawudi niki wau wektu simai waktu mirengaken saking Imam Asyuyuti wa talabilan waktu mangsa bibinau ma'a taifatin bareng kalian beberapa kelompok nahus kang ngususaken sapa kita ing taifah bizikri kelawan nyebut minhum saking taifah. Minhum iku setengah saking taifatin ya gitu. Taifatin bareng karo satu taifah kelompok nahus kang ngususaken sapa kita bizikri kelawan sebutan. Antara lain minhum iku setengah saking taifah Syamsuddin As-Sakhawi ingkang asma Syamsuddin As-Sakhawi utawi ingkang asma Syamsuddin As-Sakhawi wa Aliun Al-Asmuni lan Imam Ali Al-Asmuni. Ini barenge apa namanya siapa itu namanya Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-Dawudi niki. Itu satu sisi pengertian, tapi karena ini sudah beda alimnya maka bisa diambil pengertian juga sesuai dengan babnya bahwa ini menyebutkan muridnya. Jadi yang pertama menyebutkan gurunya, yang kedua menyebutkan muridnya. Yang paling terkenal yaitu Syamsuddin Muhammad bin Ali Ahmad Ad-Dawudi, ini muridnya. Dan watarofako ini bisa sudah, sehingga kalau tadi saya mengatakan tarofako ini fa'ilnya saya kembalikan ke Ahmad Ad-Dawudi, maka kemungkinan kedua lagi adalah watarofako ini
domirnya kembali ke Imam Asy'uti karena teman sejawat yang belum disebutkan, mungkin itu yang lebih mendekati benar mungkin. Jadi watarofa kolan dados konco nika sapa Imam Asy'uti waktu simai waktu mirengaken ilmu waktu latihan waktu bibinau ma'ata ifatin bareng kali satu kelompok lah khususaken sapa kita zikir kelawan nyebut minhum iku setengah saking Taifah Syamsuddin As-Sakhawi wa Ali Al-Ashmuni. Jadi dua orang ini teman sejawatnya Asy'uti. Mungkin begitu pengertian kedua. Kalau tadi saya anggap dua orang Al-Ashmuni ini kawannya Ahmad Ad-Dawudi, tapi dengan kemungkinan kedua boleh jadi ini adalah kawannya si Imam Asy'uti ngoten. Ya jenenge padha-padha karo maca kitab yo graya-graya Mas ya. Padha-padha graya-graya iso tepat lega. Aqidatuhu saniki akidah Imam Asy'uti. Nggih menika terangkan akidah iki. Ai hadza aqidatuhu, hadhihi aqidatuhu. Yazharu yazharu sampun pertelo tegese jelas mimma saking napa mawon. Kata bakang sampun nulis sapa Imam Asy'uti hutan emah difaan kronom belo anis sahabat disana sahabat Kanjeng Nabi wa malan uga ningali saking barang Allah bakang sampun nulis sapa Imam nyusun sapa Imam Asy'uti hutan emah fil intisami ing dalem berpegang teguh bis sunnati kelawan Al-Qur'an as-sunnah ning kelawan as-sunnah annahu niki napa yazharu wis jelas napa sing jelas annahu apa sak temene Imam Asy'uti kana iku wis ana sapa Imam Asy'uti alamat hafi ahli sunnati inggih menika bermadhab ahli sunnah walam yu'raf lan boten dipun weruhi tegese ora den kenali anhu saking Asy'uti wa iru dalika apa saliyane iku ndak ada hanya itu Asy'uti ahli sunnah siwa mailihi kecuali soal kecenderungannya Asy'uti nahwat tasawuf ke arah tasawuf ta'asyan kronon derek atau beruswah bisa dikelawan kakak ibu Asy'uti al-a'la ingkang paling dhuwur dhewe ingkang asma Imam Hammam walakin tapi ilmuhu atau dengan waos walakinna ilmahu ya sakene lakinna waos ilmuhu utawi ilmune Imam Asy'uti bil kitab terhadap atau wawasan maksudnya ilmunya Asy'uti pengetahuan Asy'uti terhadap Alkitab Al-Qur'an was sunnah dan sunnah hama niku melindungi apa ilmuhu hutang Imam Asy'uti fi ma yadhuru ing dalam barang tegese pertimbangan yadhuru kang jelas apa ma melindungi Imam Asy'uti minat tasarrufati saking beberapa perilaku tasarruf itu kalau di zakat pendistribusian tapi kalau di wilayah kesufian ini mungkin perilaku ya tasarrufat ini allati kang tak tari nekani apa allati biasa teko dan ba'dul mutasawwifati ing sebagian wong kang nglakoni bidang tasawuf al-ba'idina kang atuh anil kitab saking kitab wa sunnah. Jadi kecenderungannya terhadap tasawuf atau image tasawuf kan sejak dulu kan begitu image-nya cenderung ke aneh-anehan itu. Jadi karena pengetahuan dan wawasannya Sunni ini luas terhadap Rasulullah dan kitab itu dalam pertimbangan yang paling jelas hal itulah yang melindungi Asy'uti dari perilaku-perilaku yang aneh-aneh yang timbul dari orang yang menjalani kesufian. Atharuhu karya-karya Asy'uti. Jadi karya-karya Asy'uti antara lain indama arikalan atau ketika balawah mencapai atau tutup asy-syaikhu sapa Syekh Jalaluddin Asy'uti al-arba'ina ing usia 40 ketika Imam Asy'uti sampai usia 40 intazala moko ninggalaken sapa Imam Asy'uti an-nasa nang menungso
wa tafarrawalan mencurahkan diri atau fokus sapa Imam Asy'uti tasnifi kangge nyusun buku, nyusun kitab wal kitabat lan nulis. Pastapa amoko mampu sapa Imam Asy'uti fi huduni nain wa ishrina sanatan ing dalem nek fi huduni ini kan fi huduni ini ku lipatan artinya fi huduni ing dalem pira-pira lipatan 12 tahun maksudnya dalam pada itu nanti itu semua kamu sih nonton. Jadi di masa 22 tahun itu Imam Asy'uti mampu ayyuhaddi ingin mangani memberi makan. Yuhaddi memberi makan sapa Imam Asy'uti al-maktabata ing perpustakaan al-islamiyah akan bersifat keislaman wa ipanganan bi'indati musannafatin kelawan wilangan piro-piro kitab. Jadi Asy'uti memberi makanan perpustakaan biar perpustakaan itu hidup gitu Pak. Imam Asy'uti memberikan karya sumbangsih terhadap perpustakaan supaya perpustakaan itu hidup dengan karyanya dia. Jadi disumbangkan ke perpustakaan itu, diberi makan perpustakaannya biar terbalik memang dengan saya dan kita ini. Wasola kang tekan pihak kelawan niku idati musannafat ba'duhum sapa sebagian pustakawan maksudnya tekan ngitung ilama maring barang yanifu ilama maring barang yanifu kang mata sih nafa luweh nggih terus yazidu ilama maring barang yani bukan luweh apa ma ala sidin ati musannafin ing atase 600 kitab susunan fi fununin ing dalam pira-pira bidang syatta kang beragam. Jadi sebagian pustakawan itu ngitung karyanya Asy'uti lebih dari 600 tafsir seperti bidang tafsir wa ulumi dan beberapa ilmunya tafsir beda, ilmu tafsir dan tafsir beda, wal hadis lan hadis wa ulumi dan ulumul hadis, wal fikih lan fikih wa usuli lan usul fikih, wal arabiyyah dan tentang ilmu kebahasa Araban bi kulli furu'iha kelawan saben-saben cabangipun bahasa Arab, wasiyari lan pira-pira kitab sirah sejarah Nabi, wa tarihi lan kitab sejarah. Kalau sirah istilahnya biasanya khusus untuk Nabi. Sirah Ibnu Hisam itu pasti Nabi yang dipakai. Maka dakaronan teman-teman sampai nyebutakan sahibu hadiyatil arifin. Penulis kitab Hadiyatil Arifin menyebutkan ta'ifatan ing sekelompok kafiratan kang kathah min musannafatihi saking kitab susunanipun Imam Asy'uti tuqaribu kang nyedheki apa iku kumpulan al-adad al-madhkura ing wilangan kang disebut wa adalan sampun ngitung asyaihu sapa Asy'uti li nafsi kadhe kiambaipun misla dalika kaya dene mengkono. Maksudnya Imam Asy'uti pun juga menghitung jumlah karyanya ya, seperti jumlah itu 600-an lebih. Wafatuhu yang terakhir nggih menika wafatnya Imam Asy'uti. Kanat ono hayatus syekh apa kehidupan Syekh Jalaluddin Asy'uti ini hafilatan ku kebek bil bahti kelawan kajian atau pembahasan wa ta'lif lan kepenulisan. Di beliau bahas nulis. Itu pun dimulai intens sejak usia 40 tahun. Pokok habasa moko teman-teman wis memenjarakan sapa Imam Asy'uti nafsahu teng kiyambakipun lidzalika kang tujuan niku. Jadi tujuan bahas lan taklif fi baiti teng griyanipun fi Raudhatil Miqyas ing dalem tempat namine Raudhatil Miqyas. Jadi Imam Asy'uti memang sengaja memenjarakan dirinya, ya tidak salah apa-apa sih. Dia saja ingin memenjarakan diri. Walam yatahawwal
lan boten pindah-pindah sapa Imam Asy'uti minha saking niku tempat Rawdatul Mikyas itu. Wa fadlan tetep sapa Imam Asy'uti ala hadhil hali ngatasi keadaan mereka ila an wafat sampai yen to nyampurnani hu ing Imam Asy'uti maniyatuhu apa patinipun Imam Asy'uti sampai Imam Asy'uti meninggal. Ba'da maradin sak sampunipun sakit dama kang suwi atau berdiam lama apa sakit sab'ata ayamin 7 hari. Setelah sakit yang diam selama 7 hari, rofako kang ngancani hudeng niku sakit. Jadi selain sakit itu dibarengi lagi ada sifat lain. Ya. Rofako kang ngancani hudeng niku sakit, waromun apa bengkak sadidun kang nemen fi zira'ihi dalam lenganipun Imam Asy'uti al-Aisari ingkang kiwa. Tufiya dipun wafataken sapa Imam Asy'uti ala asarihi ing atase asaripun Imam Asy'uti. Asarnya bisa diartikan jejak atau dampak jejak saja. Fi yaumil khamis pada hari Kamis tanggal 19 Jumadil Ula sanata tis'in wa ahada asyara minal hijrah tahun 911 Hijriyah bimanzilihi tanggriyanipun wadu finalan dipun makamaken sapa Imam Asy'uti fi Khuskusun di tempat namanya Khuskusun di kota Al-Qarafah di Mesir itu. Al-Qarafah itu makam, ada Al-Qarafah Sughra, ada apa kono tempat taurono ya gak googling bro ya, mungkin itu akhir dari ini wafatnya Asy'uti. Wafat itu sebenarnya bukan akhir, wafat artinya sampurna. Nek jawone namun palastro jadi tidak bisa purna ya kan tidak mati. Bahasanya wafat dari bahasa Arab, wafa memenuhi, tawafa memenuhi sebenarnya. Artinya tidak tahu kok diartikan hilangnya nyawa itu. Jadi bahasanya begitu. Ya wong Jawa ya akeh wafat, ana mati, ana bongko, ana modar. Ya iki modar. Muga-muga awak dhewe gak katut modar bahasanya sesuk. Muga-muga disepuro sedaya kalih Gusti Allah. Muga-muga dipun trame sedaya. Sampun wis ngono ae. Ora akeh-akeh sepurane sing akeh. Matur nuwun sing akeh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayati ya rabbi matti'ni bi zirri hurufihi ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ويا رب وفقني بتقواك يا الله ويا رب ارحمني بحسن خاتمة.